Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih merasakan kebahagiaan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan, kita hadiahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, serta seluruh siswa Islam Terpadu Ukhuwah dan SMPIT Hidayatul Qura Boarding School yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, pemirsa semuanya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang ke-20. Karena berapa banyak kaum muslimin dan muslimat sekalian yang kita dengar mereka memasuki Ramadan, namun di pertengahan Ramadan kemarin ada yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka semua dalam keadaan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, serta seluruh siswa Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah yang berbahagia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya ingin menjadi orang-orang yang sukses. Kita ingin melakukan peningkatan karir dan kesuksesan dalam segala usaha. Namun yang perlu kita perhatikan, melakukan pencapaian karir itu, kita ingin semuanya berhasil sesuai keinginan kita. Kita ingin prestasi yang terus meningkat, kesuksesan yang dalam segala usaha selalu tercapai. Itu semua dalam bahasanya urusan tentang muamalah dunia kita. Tentu kita ingin semuanya seimbang. Dan itu semua boleh-boleh saja dalam kehidupan kita. Pencapaian karir yang sukses, prestasi yang terus meningkat, kesuksesan dalam segala usaha yang terus meningkat. Namun perlu seimbang dalam kehidupan kita. Ini tentunya disebut dengan istilah fastabiqul khairat. Pemirsa sekalian dirahmati Allah, adapun tema kita pada hari ini adalah fastabiqul khairat. Yang artinya kita semua ingin berlomba-lomba dalam kehidupan di akhirat nanti. Berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan untuk urusan akhirat kita. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita ini sebagai manusia dalam istilahnya adalah makhluk campuran. Yang berarti dalam makna lain, manusia itu memiliki akal dan juga nafsu. Allah menciptakan malaikat, makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah. Mereka diberikan akal yang bersifat selalu taat pada perintah Allah. La ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka yang makhluk yang sangat taat kepada Allah. Adapun makhluk yang kedua, Allah ciptakan hanya memiliki nafsu, yaitu hewan atau binatang. Mereka
diberikan Allah nafsu. Apapun yang dilihat, mereka lakukan sesuai arahan nafsu mereka. Sedangkan kita manusia adalah makhluk yang Allah berikan kedua-duanya. Memiliki nafsu, memiliki akal. Sehingga itulah sifat manusia yang harus kita kelola, menggunakan akal untuk mengatur nafsu kita atau jiwa-jiwa kita. Karena nafsu inilah nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Nafsu yang tunduk pada perintah Allah, nafsu yang patuh pada petunjuk Allah dan Rasulnya disebut dengan nafsul mutmainnah. Inilah jiwa-jiwa yang nantinya akan dikembalikan dalam keadaan ridha kepada Allah dan Allah juga ridha kepadanya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka mereka inilah yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mampu mengendalikan nafsu kita. Sementara kalau nafsu akal kita ini adalah sifat para malaikat, maka kita berusaha mampu mengendalikan nafsu kita agar dalam segala perbuatan kita, kesuksesan kita akan bertambah untuk kehidupan akhirat kita. Sebagai contoh, kita punya jabatan. Umpamanya, seorang yang diberikan jabatan kepala desa, tentu ketika dia mempunyai kemampuan menundukkan nafsunya, maka dia lebih banyak beramal saleh untuk orang-orang di warga desanya. Terus dia naik menjadi seorang camat, maka satu kecamatan itu menjadi amal kebaikannya ketika dia memerintah dengan mampu menundukkan nafsunya, yaitu selalu memberikan pelayanan yang baik karena mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau orang memerintah dengan cara nafsunya, mereka hanya menggunakan apa yang mereka menurut baik, apa yang bagus, itulah yang mereka lakukan, tidak berdasarkan dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah. Dalam bulan Ramadan kita ini, khususnya hari yang ke-20 ini, kita ingin melakukan pencapaian atau kesuksesan di bulan Ramadan ini. Ada beberapa yang menjadi prioritas kita untuk melakukan ibadah-ibadah. Yang pertama, kita ingin meningkatkan qiyamul lail. Qiyamul lail atau berdiri malam artinya, atau dalam bahasa lain melakukan sholat malam. Kapan waktunya sholat malam yang paling baik? Para ulama banyak mengatakan di sepertiga malam. Jadi kalau kita menghitung sepertiga malam itu, bisa dihitung dari habis maghrib sampai subuh, berapa lama waktunya, kita hitung, jumlahkan, kemudian dibagi 3. Itulah waktu yang dianggap sepertiga malam. Itulah waktu yang paling afdal untuk melakukan qiyamul lail. Hadis Rasulullah SAW, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya barang siapa salat malam pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau. Amin. Mudah-mudahan kita semua melakukan ibadah malam, mengharap keimanan dan mengharap pahala dari Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat malam bisa diartikan dari salat Isya, salat tarawih, dan salat witir. Salat malam atau salat tarawih yang kita umumnya lakukan di bulan Ramadan, yang salat sunnah yang hanya ada pada bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, yang artinya salat santai, tidak dengan tergesa-gesa. Salat yang dilakukan menikmati bacaan ayat-ayat Al-Quran. Itulah amaliyah yang pertama yang paling afdal, yaitu melakukan ibadah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan, yaitu melaksanakan salat tarawih. Mudah-mudahan salat tarawih kita semakin diperkuat dengan rasa keimanan kita kepada Allah dan mengharapkan
rahmat kasih sayang Allah dalam melaksanakan ibadah qiyamul lail kita. Yang kedua, doa. Prioritas kita dalam bulan Ramadan adalah doa. Doa itu ada di dalam hati kita. Doa menunjukkan sifat kita seorang makhluk Allah yang lemah. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna wallahu alimun bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hatimu. Yang bermakna doa bisa diucapkan secara keras atau zihar, doa yang diucapkan secara lirih maupun di dalam hati. Itulah Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Maka dengan cara berdoa inilah menunjukkan bahwa kita seorang makhluk yang lemah. Kita menampakkan bahwa kita hamba yang lemah dan Allah Maha Besar. Kita perlu berdoa. Dan inilah salah satu amaliyah yang afdal, termasuk fastabiqul khairat kita di bulan Ramadan. Yang ketiga, kita ingin meningkatkan zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini bermacam-macam. Subhanallah itu zikir. Alhamdulillah zikir. Allahu Akbar juga zikir. Kalimat la ilaha illallah juga termasuk zikir. Namun ada beberapa hadis, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sebuah kalimat tauhid yang menyatakan pemurnian kita kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga dalam hadis lain, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Ada sebagian ulama yang mengatakan barang siapa mengakhiri perkataannya sebelum meninggal dunia, sebelum mati, maka dakhala jannah. Mereka mengartikan siapa yang mengakhiri segala ucapan sifat-sifat nafsunya, sifat-sifat kemanusiaannya, mati dalam kefanaan lillahi ta'alanya, ma'rifatullahnya, maka inilah yang nantinya masuk dalam golongan-golongan orang yang dipanggil ke dalam surga. Dalam makna lain, barang siapa mengakhiri hayat hidup secara sebenar hakikinya, makna mati sebenarnya, ketika mengakhiri kehidupannya dengan kalimat di bibirnya la ilaha illallah, inilah lisannya mengucapkan, maka termasuklah orang-orang yang dijamin masuk surga. Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis riwayat Abu Daud. Siapa yang mengakhiri perkataannya dengan kalimat la ilaha illallah, maka ia dimasukkan ke dalam surga. 3 amal prioritas kita pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakannya. Yang berikutnya, silaturahim. Kita menjalin silaturahim adalah salah satu menggambarkan, bagaimana Rasul gambarkan bahwa siapa yang ingin rezekinya bertambah, siapa yang ingin umurnya diberkahi, maka hendaklah menyambung silaturahim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa-siswa Islam Terpadu Ukhuwah dan SMPT HKBS yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah amaliyah. Prioritas kita adalah sedekah. Rasul dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim."
Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebuah amaliyah yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Amaliyah sedekah adalah amaliyah yang paling berat dan paling besar pahalanya. Bagi kita semua untuk melakukan sholat malam, zikrullah, berdoa adalah sebuah amaliyah yang sangat bersifat pribadi dan mudah untuk dilakukan. Tetapi manakala kita melakukan sedekah, tidak semua orang mampu melakukan sedekah. Karena inilah amaliyah yang paling berat dan paling besar pahalanya. Dan bagi kita semua, khususnya keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah, ada lahan untuk bersedekah bagi kita. Yaitu ada sebuah lembaga amil zakat atau rumah amal ukhuwah. Kita memiliki sebuah lembaga yang memberikan kesempatan bagi kita semua untuk beramaliyah. Khususnya di bulan Ramadan ini meningkatkan amaliyah kita, memberikan sedekah kita. Sebagaimana firman Allah, tidaklah sampai kepada kebijakan atau kesempurnaan sebuah ibadah kita sampai kita mampu menafkahkan harta atau apa yang kita cintai untuk agama Allah ini. Mudah-mudahan kita mampu bersedekah, dan di sini kita sudah punya lembaga tersendiri yang menyiapkan lahan-lahan amal ibadah bagi kita semua, yaitu lembaga amil zakat dan rumah amal ukhuwah. Kita semua difasilitasi. Mudah-mudahan kita mampu dan berani untuk menuju kesempurnaan sebuah ibadah kita, yaitu bersedekah. Itu dulu hari ini pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan berikutnya. Kita dipanjangkan usia kita dalam keadaan tetap beriman, dimurahkan rezeki kita untuk tetap kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.